Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap negara punya adat istiadat dan peraturan yang berbeda, termasuk dalam hal pengendara motor di jalan tol antara Indonesia dan Malaysia berbeda. Di Indonesia, motor dilarang untuk masuk ke dalam jalan tol, dan bila ada motor yang nyasar masuk ke dalam jalan tol pasti akan menjadi berita heboh dan viral seperti yang terjadi di Bekasi ini, ketika seorang pengendara motor masuk tol Cikampek berujung nyemplung ke Kali Bekasi, seperti yang diwatakan oleh harian Tempo.co. Tim SAR gabungan mencari seorang pemuda yang hilang tenggelam di Kali Bekasi, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada hari Senin 14 Desember 2020. Korban bernama Krisman, 22 tahun, dilaporkan tenggelam pada Ahad dini hari kemarin. Juru bicara Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Erna Ruswing Andari mengatakan, korban hilang setelah terperosok dari pinggiran tol Jakarta Cikampek kilometer 15 mengarah ke Cikampek. Sebelumnya dia masuk ke tol karena mengikuti petunjuk dari aplikasi di ponsel cerdas. Satu temannya selamat setelah berenang lalu ditolong warga. Krisman bersama kawannya Wahid bertolak dari Jati Makmur, Pondok Gede, Jakarta pada Ahad sekitar jam 1 malam. Keduanya mengendarai sepeda motor untuk pergi ke Rawajuang, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Karena tidak hafal jalan, mereka memanfaatkan aplikasi penunjuk arah di ponsel cerdasnya. Diduga aplikasi yang dipakai adalah untuk kendaraan roda 4. Walhasil mereka diarahkan masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat di Jalan Ahmad Yani. Mereka baru menyadari setelah sampai di kilometer 15 kendaraan diarahkan keluar tol Bekasi Timur. Korban lalu putar balik ingin kembali ke gerbang tol Bekasi Barat dengan melawan arus, kata Erna. Karena situasi masih gelap, korban melaju keluar pembatas jalan. Nahasnya, mereka lalu masuk ke parit di pinggir jalan tol Jakarta Cikampek, hingga akhirnya nyemplung ke Kali Bekasi. Wahid selamat setelah berenang dan meminta bantuan. Kebetulan, saat itu ada 2 orang yang naik perahu kecil berusaha menolong, kata dia. Sedangkan kawannya Krisman hilang. Petugas gabungan sampai sekarang masih melakukan pencarian di titik tenggelamnya sampai dengan bendungan Kali Bekasi. Semoga Krisman segera ditemukan oleh petugas SAR dan selamat, tidak terjadi apapun, sebab kalinya juga tidak terlalu besar ya. Semoga selamat ya, saya doakan. Inilah suasana jalan tol atau Lebuh Raya di Kuala Lumpur di hari yang sangat cerah ya, langit biru, tak ada mendung, dan diliputi oleh awan yang putih sangat indah. Nah, ini ada motor yang lewat di jalan tol. Di Malaysia memang diperbolehkan ya, tidak dilarang ya, seperti di Indonesia, motor untuk masuk dalam jalan tol. Ini penampakannya, dan itu hal yang biasa. Saya tidak tahu ya alasan sebabnya kenapa motor diperbolehkan masuk ke dalam jalan tol. Mungkin karena motor di Malaysia termasuk tidak banyak ya, hanya sedikit ya, lebih banyak kendaraan mobil ya. Nah, seperti ini jadi tidak membuat suatu lalu lintas di jalan tol menjadi padat, crowded oleh motor, tidak seperti di Indonesia. Dan ini seperti ini ya suasananya ya, ada satu motor, dan itu bukan pelanggaran lalu lintas ya kalau di Malaysia, hal pemandangan yang biasa ya. Ini di mana ini, di Selangor ya tadi ya. Nih suasananya begini. Nah, itu ada lagi motor, hanya satu ya, tapi ada di jalur khusus rupanya, itu di samping kiri ya. Nah, ini mobil banyak ya, ada satu motor di jalan tol, itu biasa, tidak menjadi berita heboh bila di Malaysia. Nah, ini ada motor lagi, sebab memang di sana tidak ada larangan, diperbolehkan masuk dalam jalan tol. Oke, demikian ya informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.